Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke RDLB, review dari layar buram. Oke, hari ini kita akan review film yang Bapak paling terkenal untuk urusan horor kala ini, Bapak James Wan. Filmnya Malignant. Oke, Malignant ini film yang cukup mengagetkan karena sempat ada statement kalau si James Wan itu kayaknya nggak bakal lagi bikin film horor ya, tapi ternyata bikin lagi dan statementnya juga ini katanya horor dengan genre baru. Cuman kita kulik-kulik kayaknya ini belum termasuk kategori film istilahnya ya genre baru sih sebenarnya kalau pendapat kami ya. Oke, lanjut kisah. Maligen ini ceritanya tentang seorang wanita yang tinggal sama suaminya dan suatu ketika karena berantem, istrinya ini ternyata membangkitkan salah satu kepribadiannya yang lain. Dan kepribadian ini akhirnya membunuh beberapa orang yang ternyata berhubungan dengan masa lalunya wanita ini yang akhirnya membuka misteri tabir tentang kehidupannya di masa lalu. Dan emang sebenarnya kami rasa ini cukup cukup bagus untuk beberapa, istilahnya visualnya, juga untuk ceritanya, cuman walaupun memang kami rasa juga masih cukup klise sih. With Malignant, it was very important for me to create an original story. Dan untuk beberapa pemainnya, kalau bisa dibilang juga beberapa udah pernah main di filmnya istilahnya Conjuring Universe, ya istilahnya agak sedikit recycle saja sih sebenarnya ini, film ini. Untuk aktornya biar saya sebutkan Annabelle Wallis, eee, yang jadi Maddie di sini. Terus juga ada Maddie Hassen, George Young, sama Marina Masepa. Pertama ketika si James Wan mengenalkan film ini, jauh-jauh hari kan udah nyebar posternya dulu nih, saya tertarik banget sama posternya, yang sangat klasik banget ya, horor klasik banget, mirip-mirip, zaman-zamannya Exorcist atau Shining The Shining. Dan ketika nonton, ekspektasi saya masih lumayan tinggi, eee, karena juga klaim-klaim dia yang katanya ini akan ada wajah baru film horor gitu katanya ya. Tapi ya, ekspektasi tinggal ekspektasi, saya agak lumayan lumayan kecewa, tapi walaupun masih lumayan bagus nih filmnya, tapi agak kecewa. Eee, Secara visual, hanya dari segi visual ya, saya bilang hanya dari segi visual, film ini kalau menurut saya angkat jempol. Visualnya, ya keren lah, bisa ngambil yang klasik dari horor dan ada beberapa hal yang beberapa scene secara visual yang keren untuk sekarang. Dan ini yang karena yang ekspektasi saya jadi agak berantakan karena nggak semengerikan yang saya pikir gitu, dan ada beberapa plot hole yang agak cukup aneh untuk film yang ini kan scene waktunya mid 2000 ya, sekarang lah bisa dibilang saat ini, 2000-an gitu. Jadi ada beberapa adegan, mungkin beberapa adegan yang agak aneh kalau untuk ditayangkan di tahun sekarang dan akan lebih bagus kalau scene ini untuk menggambarkan tahun 70-an atau 80-an, itu aja mungkin sementara ini. Tapi bagus, lumayan suka. Untuk khusus sinematografinya sih, setuju sih, ini
agak beberapa kayak pengaturan cahayanya ngingetin saya sama cahaya yang muncul di posternya Exor Exorcise tahun berapa sih? Exorcist tahun akhir 70-an ya, kayak visualnya tuh emang khas film tahun 70-an juga emang ada beberapa teknik kameranya yang agak sangat 70 dan sebenarnya salah satu scene terbaik di sini sih ini spoiler ya, saat, seorang wanita jatuh dari loteng sebenarnya dan itu seperti mengkalkulasikan semua ceritanya dalam satu, istilahnya, jadi, apa sih, orang bilang teh ketegangan yang berikutnya terjadi itu bakal dari situ semuanya gitu. Istilahnya new wave ternyata dikira, "Oh, entar lagi bakal berakhir nih film," ternyata masih ada lagi di belakangnya. Nah, itu cukup cukup keren juga dan luar biasa sekali dari pergerakan kameranya saya suka banget, sama beberapa hal yang sebenarnya mungkin bisa dijadikan contoh bagus seperti ini kan ada istilahnya ada yang namanya karakter Gabriel di sini emang diperankan oleh Mary Maseva. Nah, di sini dia kebetulan dia, kontestan dari America Got Talent dan kebetulan tuh emang karena mungkin film-film yang horor itu yang kayak suka kretek-kretek ke belakang kayak gitu, ini kebetulan dipakai talent yang emang bisa gitu. Jadi walaupun emang saya agak kecewanya mungkin mungkin masih masih cukup tercampur dengan CGI yang cukup banyak juga ya, jadi kayak masih agak kurang real gitu. Mungkin mungkin karena saya lebih suka yang lebih praktikal begitu, terasa nih jadinya agak hambar walaupun cukup bagus sih itunya. Juga emang saya agak kecewanya di apa sih, setting sebenarnya, sama setuju juga sama si Supri, agak kurang begitu mendukung untuk film dengan genre seperti ini ya. Dan terus juga termasuk dengan cerita seperti ini juga kurang mendukung sih sebenarnya. Eee, Sebenarnya sih emang yang agak kasihan sih, sempet ada statement ini film pertama psikologikal, terus habis itu ke slasher, baru terakhir itu action, itu yang sebenarnya agak kurang emang agak jadi hal-hal yang sebenarnya jadinya kurang bikin ketakutan dan bukan suatu film horor sih sebenarnya ini ya, kategorinya agak campur-campur genrenya. Eee, Sama sebenarnya yang agak cukup bagus ini, sebenarnya juga agak klasik juga untuk beberapa seperti untuk kayak misalkan dia bikin senjata, itu kan sebenarnya 80 flick banget. Terus habis itu ada sebenarnya yang paling disayangkan kan twist pelakunya masih agak kurang memuaskan sih sebenarnya, itunya yang paling klisenya itu sebenarnya. Terus habis itu secara teknis ini film yang saya bilang tidak bisa dibilang genre baru, makanya saya simpulkan. Tapi secara teknis film ini lebih ke mungkin setengah meta awal dari film 70 sama 80 aja sih sebenarnya, banyak flick yang agak ulang-ulang, itu aja. Ini kan tema ceritanya tentang ini super spoiler lagi, tentang, eee, hal-hal yang aneh dari kembar. Jadi, si tokoh ini kan sebenarnya adalah hasil dari kembar yang gagal. Jadi, ada apa ya, efek samping kejiwaan terhadap si Mandy dan kembarannya ini yang namanya Gabriel. Sebenarnya soal horor kembar itu udah lumayan banyak yang genre, apa ya, bukan genre ya, cerita dengan tentang, psikologi horor tentang kembar ini udah lumayan banyak. Apalagi belakangan ini yang dari Thailand ini juga ada beberapa film tentang si kembar yang lumayan creepy juga. Eee, Terus selain kembar juga ada gaya yang mirip-mirip dengan film semacam The Others atau Fight Club.
yang ada tokoh yang nggak sadar kalau dia melakukan sesuatu di alam bawah sadarnya gitu. Nah, kalau di Others kan si siapa namanya, Nicole Kidman, dia ternyata nggak sadar kalau dia dan anak-anaknya udah jadi setan di rumah itu. Sebelumnya dia pikir dia dihantui setan sama pembantu-pembantunya, ternyata dia sendiri yang setan juga gitu. Lah mungkin ini mengambil sudut yang lain, si tokoh ini, si Medi nggak sadar kalau ternyata kembarannya yang notabene ya pakai badannya dia sendiri yang melakukan segala yang jahat di film ini. Penggambarannya ya sedikit banyak kayak film-film yang lain juga, lumayan klise tapi ya karena yang bikin James Wan kita suka. Kita kan penggemar James Wan, apa pun yang dia bikin kita suka-suka aja. Ini mungkin karena pengaruh juga dari James Wan juga sih sebenarnya ya, eee, kayaknya saking terkenalnya di sini ini ya, sama emang, eee, sebenarnya sih kecewanya cuma satu sih, nggak usah bilang genre baru horor, ya pokoknya gitu, eee, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah.